Kita kehadiran Rizky Aulia Ucup. Sampai akhirnya lu ikut dalam tim pertama Sinkronis pertama lu udah ya. Sinkronis kan udah ada dari tahun 2000 ke 2001 waktu itu acara tahun baruan di Sentul kan. Sinkronis yang di IX tuh ya gue ikutan kerja jadi tim talent koordinator saat itu. Oh lu talent koordinatornya. Iya. Terus habis itu gue sama temen kampus gue Ferry Dermawan yang sekarang bikin Joyland itu. Kita bikin Jakarta Atmosphere waktu itu gue diajak sama Ferry 2009 akhir tuh November. Jakarta Atmosphere gue masih bantuin 2010 akhirnya gue udah selesai di 2010 udah habis itu The Majors terus dan gue jadi manajernya Aditya Sofian, jadi manajernya Morfem, manajernya Superglad saat itu Stepping Stone gue tuh pas manajerin Bara Suara kali ya. Pas Bara Suara 2014 ya itu mulai keluar lah gitu nama gue gitu. Lu kan pasti memang pengalamannya dari Sinkronis lah udah tahu gimana caranya dan yang paling penting itu kan kalau dilihat event gede ini mencari uangnya ya. Ya sebenarnya paling utama adalah sebelum lu bikin acara lu bikin perhitungan yang detail banget. Jadi kan Pesta Pora pertama lu ngelis dulu talentnya, lu tanya dulu satu-satu baru lu ngitung. Ya, waktu itu kita sebagai bos kreator udah coba gambling deh nih. Ada investment di situ, naro ke artisnya, langsung announcement ternyata ya beruntungnya saat itu langsung 17.500 tiket yang laku pas announcement pertama. Langsung anjing serius dong nih. Halo teman-teman, balik lagi di program Di Belakang Layar. Hari ini kita di episode ke 122. Ini bintang tamu yang gue udah lama mau nanya. Sangat spesial. Mau nanya takutnya sibuk mulu. Tapi ternyata pas ditanya bisa. Kaget loh gue, amazed. Bisa terus. Kok bisa-bisain sih? Kita kehadiran Rizky Aulia Ucup. Kiki Ucup. Ucup. Sebelum kita ngobrol nama Ucup tuh dari nama lo ada Yusuf ya? Enggak ada. Itu panjang banget tapi itu kita mesti Enggak apa-apa, ntar kita buang aja. Dibakar aja ya. Gue mencoba berusaha browsing nggak nemu karena gue pikir siapa tahu di KTP ada Rizky Aulia. Paling standar kan Ucup Rizky Aulia Yusuf kan nggak bisa ngomong. Tapi begitu lu googling Kiki Ucup keluar. Oh ya makanya Kiki Ucup bukan Rizky Aulia Yusuf. Iya. Itu sebenarnya predictable banget sih kalau lu ngikutin industri TV ya dasarnya dari Ucup Bajaj Bajuri sebenarnya. Karena dulu gue doyan banget pakai baju bola kan Dip. Jadi suatu saat gue udah pindah sekolah. Terus ya gue emang doyan holigan-holiganan gitulah pakai baju bola terus gitu. Nama gue nggak ada di absen. Jadi ada satu momen ini pas, sekolah. Iya. SMA. Gue masih muda loh. Sekarang juga masih muda. Kepala 3 sih. Hampir 4 sih udah. Ya pas saat itu nggak ada nama gua, ada yang nyeletuk satu orang, Ucup bu, kok Ucup? Iya pakai baju bola mulu katanya gitu. Dari situ sampai sekarang gue harusnya berterima kasih sih karena kayaknya namanya bawa hoki deh. Lu SMA di mana sih? Di Bekasi gue kelas 3-nya, kelas 2 kelas 3 di Bekasi pindah. Pindah dari Jakarta terus Bekasi. Lu udah lama gondrong tapi Cup? Emang enggak. Kalau mau event aja gondrong ya Dip. Kalau nggak ada event, potong. Kayaknya potong deh. Kenapa pas ada event rambutnya gondrong? Kayak nggak ya kayak udahlah buang-buang waktu potong rambut nanti aja habis event. Nanti juga dipotong sama aja. Terus gue berpikiran kayak gue nggak peduli penampilan lagi, orang udah ada istri, udah ada anak, udah gue mau. Udah laku juga sih anyway. Apalagi dengan sebuah event bernama Pesta Pora. Pesta-pesta. Ucup tuh Pesta Pura 1 ya. Pesta Pura 1. Itu tahun lalu ya? Enggak kan ini apa dia kayak Pesta Pura 1, Indonesia 1. Iya. Oke. Struktural. Iya. Kalau bisa 0 dia paling atas, bener. Iya. Ucup tuh orang yang ada di belakang layar. Tapi dia di depan layar juga ada. Kemarin gue baca juga, iya bener. Ucup Pop ada juga masih. Itu kayaknya memang kenarsisan yang terpendam. Bukan. Duluan mana? Kan duluan Ucup Pop dari Pesta Pora jelas kan? Ya iya, tapi kan pas Ucup Pop tuh terjadi pas saat gue masih di Synchronize waktu itu. Jadi gue bikin pre-event daripada bayar yang mau main. Udah sini gue aja yang main. Lu sama Om Leo duluan mana? Om Leo kan? Cuman Om Leo kan gue bawa ke mungkin yang pertama kali bawa Om Leo ke festival musik ya Synchronize itu. Iya. Om Leo udah duluan, cuman gua kan sebenarnya ngerespon kondisi, demand-nya ada ya udah jalanin terus. Kalau Om Leo penuh jadi at least ada lu kan. Iya, gua generik ya jadinya. Tapi lu juga sempat nge-MC juga kan? Nge-MC Sampai sekarang juga. masih?
Kayaknya kalau tawaran MC sih lebih udah nggak ada lagi sebenarnya sih. Tapi kalau ada mah ayo aja. Kalau ngeband lu ngeband nggak Cup dulu Cup? Dulu ngeband juga, main bass sama main drum lah gitu. Nggak terkenal kan akhirnya? Enggak, ya kan orang di balik layar kan orang yang pengen di depan layar tapi gagal. Iya kan, pasti lu dulu pengen di depan layar kan? Betul kan, gue dulu punya band, perform juga di Java Jazz tapi sekali doang habis itu selesai. Tapi pernah yang penting pernah di Java Jazz. Pernah, udah yang penting kalau ditanya pernah nggak pernah. Iya, gue juga pernah main di Dahsyat sama Anda waktu itu ngebahasin Anda. Nah paling nggak pernah kan? Iya. Udah tahu rasanya di depan, tahu rasanya di belakang. Akhirnya pilihannya di belakang. Tapi dia masih ada depan dikit lah sekali-sekali. Masih punya kesempatan di depan lah. Iya oke. Ada podcast juga kalau nggak salah kan? Podcast sih ya Mas Ada Mas Soleh. Iya, Mas Soleh. Lu bikin iseng, terus ada sendiri juga yang sama Inventory ya, aja, tapi udah nggak kekejar lah waktunya, gue bilang gitu. Gila. Tuh. Kebayang nggak lu? Coba kita mau sebenarnya obrolan ini tuh banyak di podcast lain, di YouTube lain, tapi kita coba shortcut aja. Lu tuh waktu SMA atau waktu kecil emang cita-cita apaan Coba? Nggak, ini belum pernah ada yang nanya deh. Nah, kalau yang ini belum memang kayaknya. Karena orang langsung ke pesta pora sih atau synchronize. Iya pasti langsung itu. Kalau gua ngomongin cita-cita sih dari dulu pengen jadi pemain bola sebenarnya. Itu salah satu makanya lu pakai baju bola terus. Iya kan doyan nonton bola. Gue tuh dari dulu kalau nonton bola tuh Persija tuh, antara Persija sama Semen Padang gue pasti nonton tuh. Kalau main di Jakarta Indonesia tuh gue pasti nonton dari dulu. Mau lu tanya mungkin dari tahun 96 ke atas tuh gue pasti nonton di stadion. Kalau jadi gue emang pengen banget gitu, bahkan sempat coba-coba ikut jadi salah satu klub juga, SSB gitu. SSB bahkan dulu sempat nyoba mau ke Persija yang junior juga gitu kalau nggak salah. Banyak sih sebenarnya, cuman pas saat SMP malah basket, terus SMA volley, jadi pemain daerah volley. Oh sempat jadi pemain daerah waktu SMA? Iya tapi sebentar doang itu kan, pas udah kelas 3 SMA karirnya gak banyak kan. Jadi pas udah pindah Bekasi ya dari dulu sih pengennya jadi pemain bola. Jadi, orang tua lu gak dukung gak kalau main bola dulu? Kalau orang tua gue mah lebih udah lu maunya apa diinin aja. Apa yang membuat lu gak lanjutin si bola itu Cup? Apa ya waktu itu kayak udah gak ngerasa, nggak ke-trigger aja mau jadi pemain bola gitu ya? Iya saat itu kan sempat basket ya udah basket deh, terus volley terus bola nggak tahu, kayak ya udah deh. Cuman masih main gitu. Bola, masih main yang antar kampung gitu masih main, cuman yang nggak udah secara nggak langsung kayak gue udah ngerasa udahlah ngubur mimpi main bola mah senang-senang aja gitu. Jadi kayak karena udah kenal musik juga dan mau masuk ranah band juga saat itu Dip. Jadi kayak mimpinya udah mulai bias tuh. Fase SMA ya. Iya pasti kan anak SMA pasti pengen banget jadi anak band kan. Apalagi yang bisa main musik, udah mimpinya langsung bias. Ya udah deh gue lebih kayak udah let it flow aja deh, hidup mau ngebawa gue kemana udah gue ikutin aja gitu. Tapi lu mulai main musiknya di kapan, di SMA ya Cup? SMA sebenarnya intensnya SMA, SMP dari tapi SMP udah ngeband, ya. SMP udah ngeband, udah main basket case gue Green Day SMP. Iya, belajarnya gitar dulu dong. Gitarnya pasti nggak mungkin siapa yang bisa mainin basket case drama anak SMP. Tapi emang dari awal aliran lu memilih itu Green Day yang lu ingat waktu kecil. Ya, kalau gue inget sih kayaknya rata-rata gue kan. Ini kita bertiga kan tahunnya mungkin berbeda ya. Iya. Kalau gue tuh hidup SMP di zaman ska Mas. Oke. Zaman ska tuh 95 ke atas. 94 ya, mulai era SMP gitu kan. lah. Iya. Lu kuliah masuk tahun 2001. Iya cuman beda 3 tahun sama gua. Iya. Berarti kan sebenarnya masih ketemu tuh ska Mighty Bostons dan tumbuh kembang Fugazi gitu-gitu masih tumbuh kembangnya masih sama gitu. Cuman saat itu kan kayaknya rata-rata kalau di lingkungan gue kan Jakarta Timur segala macam, kalau nggak masuk ska pasti punk melodik. Iya. Ya kenanya kan Green Day atau enggak Blink kan saat itu gitu. Lu bukan ke NoFX atau MXPX dan lain-lain gitu. Itu kan pengembangan. Nyaris nggak pernah ada yang anak SMP main jazz tuh kayaknya nyaris nggak ada ya. Kecuali ini nggak mungkin ya. Iya kecuali apa ya? Kecuali angkatannya Chandra Darusman kayaknya cuman ya. Iya kecuali dia kursus musik di Chicks gitu atau apa gitu. Iya benar. Kayak bener Joy Alexander di sana langsung main jazz dari kecil ya. Kalau di sini nggak ada temennya. Kayaknya nggak ada ya. Di SMP tiba-tiba dia main jazz sendiri tuh kayaknya nyaris nggak ada. Main SMP kalau nggak pengen jadi gitaris jadi drummer pasti nggak aja mau jadi basis saya jarang. Bener. Atau gue zamannya Oasis kan Mas. Iya sama. Itu tumbuh kembangnya zamannya sama sebenarnya, genre musiknya juga. Kalau dulu gue ya emang Green Day, Blink sih saat itu dulu mainnya. Baru pas masuk akhir 90-an baru masuk ke Britpop tuh, kerajinan gitu. Iya. Justru masuknya dari rumah sakit dulu baru ke Oasis, Blur gitu. Gue dari situ malah
Akhirnya lu kuliah memutuskan akuntansi. Di mana kuliahnya waktu itu? Trisakti. Oh di Trisakti. Iya. Satu alma mater sebenarnya sama gue. Oh ya, lu apa emang? Gue nyambung sama jurusan sama kerjaan gue, teknik elektro. Iya gue juga. Iya, nyambung banget kan, lu bener-benerin mic kan, dia bener-benerin mic kan. Gue syuting film. Oh iya. Ada listriknya kan? Ada. Nah, iyalah. Emang lu ngurusin genset? Iya, akuntansi juga relate loh, hitungan. Ayo. Akuntansi justru malah gue visioner. Akuntansi adalah yang dibutuhkan di semua profesi. Iya betul. Di manajemen artis juga gak pakai loh. Lu mau profesi lu apa, lu butuh hitung-hitungan pasti kan. Akuntansi, visioner gue. Siapa yang mau dulu akuntansi, Cup? Sebenarnya ngelihat dari bokap gue kan jadi akuntan gitu, ya udah gue itulah ngambil gampang. Padahal sempat gue pengen kuliahnya di IKJ kan segala macam, cuman saat itu juga sama kayak Cup, gue dulu juga gitu sih. Iya, kayak dikasih sudut pandang gitu, ya udahlah gue ngambil Trisakti tuh tetap maunya ke seni rupa. Jadi pertama akuntansi, terus kedua itulah ya. Keduanya seni rupa. Yang seni rupa gue tesnya seriusin, akuntansi ngasal, lolos. Yakin punya lu yang lolos. Tapi lu selesai kuliahnya. Selesai. Berapa lama? Tapi nggak di akuntansi, tapi nggak di Trisakti. Oh di Trisakti lu nggak? Gue udah bisa dibilang setelah tahun ke-8 kali gue baru punya ijazah. Maksudnya gue lanjutin di kampus lain yang cepet gitulah. Kenapa milih lu selesain? Kan ada loh orang yang akhirnya udahlah fokus kerja aja kan. Fokus kerja aja nggak selesai. Ya kalau udah dapet duit sih emang kayak gitu kan. Karena lu udah ngelewatin tuh step step skripsi segala macam, udah dapet duit, ngapain gue balik lagi ke belakang kan gitu. Ya emang ada momen itu, cuman kayak gue butuh ijazah deh gitu. Lebih ke situ aja. Jadi lu pindah ke kampus lain? Ke Pramuka sih saat itu. Dengan jurusan yang sama? Enggak ngeprint di Pramuka bikin ijazah. Bagus emang, bagus itu. Nggak, dengan lulusnya jurusan yang sama tapi kampusnya adalah di mana gitu. Lulus, yang penting lulus. London dia. School. Tapi selesai. Akhirnya lu kan milih akuntansi, Cup. Waktu lu kerja apa kerjaan pertama lu, Cup? Gue sempet kerja di trading. Pertama kali banget. Iya, trading saham itu loh yang di Kuningan gitu. Berapa lama? Itu kayaknya 3 minggu deh. Habis itu gue ngilang gak ada kabar. Itu kerjaan lu itu nelfon orang kan? Iya, nelfon orang. Itu kan banyak yang WhatsApp walk-in interview tuh. Iya, kan itu kayak orang diajak kerja buat nyari nasabah kan sebenarnya. Jadi calo sebenarnya. Lu dapet gak itu? Enggak, orang gue gak niat, kayak ngapain sih gue nelfon orang, nge-begging orang gitu. Gue juga diterima sih tuh. Tapi gue gak masuk. Iya gue kayak gitu aja ngeliatin orang gitu, kayak enggak deh nih, abis itu ya udah gue tinggalin aja, nggak ada kabur. Tapi lu sempat 3 minggu lah. Iya, sempat 3 minggu yang kayak gue jalan lah, kayak enggak deh, udah hilang aja gitu. Tapi sempat menghasilkan sesuatu? Enggak, orang gue nggak nelpon siapa-siapa. Gue kayak mau nelpon siapa-siapa, males banget nelpon temen gitu. Ada teman-teman gue banyak kan yang ya ekonomi bagus lah gitu kan. Gue telepon, gue bisa telepon aja mereka tuh kan. Cuman kayaknya enggak deh, nanti bertanggung jawab terhadap soalnya orang naruh duit kan. Iya betul. Nanti aja deh gue. Terus lu cabut aja udah? Udah hilang aja udah. Iya, biar sempat digaji juga 3 minggu. Enggak sempat digaji, biarin aja udah, biar investasi lah gue dulu naik komprengan Bekasi Kuningan. Masih inget gak nama bosnya siapa? Lu mau lu hadirin? Apa yang terjadi kalau dia nonton lu? Ini anak yang pernah gue interview. Ya dia juga kayaknya gak inget. Udah lupa kali bosnya gue. Dia juga gak akan. Orang dulu gue rambut gue pas masuk masih ponian Dora gitu, gue kayak masih anak baik-baik tuh kayaknya bentuknya. Enggak sih, orang paling berantakan di antara yang lain. Akhirnya abis itu apaan kerjaan langsung selanjutnya? Kerja abis itu ikut lepasan gigs gitulah, bikin gigs komunitas. Abis itu ke The Majors deh, kerja di The Majors. Lumayan cepat berarti lu ya. Lalu gimana caranya kerja 2007 gua. Lalu gimana caranya bisa ketemu The Majors? Di The Majors kerjanya. Jadi saat itu gua kuliah tuh pokoknya udah dapet surat panggilan deh gitu, dapet surat panggilan, kayak gue bukannya termotivasi buat nyelesain kuliah, tapi gue kayak nelpon. Jadi kan gue waktu itu tergabung di salah satu label musik namanya Tamborin tuh, Pestol Air, band-bandnya gitu. Nah salah satu yang kerja di situ si Adit itu kerja di The Majors. Gue kayak pas dapet surat panggilan, gue YM dia, YM tuh masih YM. Yahoo Messenger. Iya, gue nge-YM Dit, ada kerjaan nggak? Ada, udah sini aja kata dia gitu. Ya udah gue ke The Majors kerja, udah The Majors sampai 2021. Bagian apa? Pertama kali apa? Apa sih? Maksudnya lebih kayak serabutan sih. Gue kadang ngebantuin event, kadang ngebantuin promosi. Jadi belum ada job desk jelas lah ya. Berarti nggak cuma di label waktu itu ya, nggak ngurusin
sampai ke event juga maksudnya. Event, tapi lebih ke eventnya sebenarnya. Gue diadain buat kayak ya tim advance buat Reki, buat jadi roadman band-band yang tergabung di The Majors gitu, lebih ke situ. Berarti dia dikasih apa? Sebenarnya assignment-nya itu banyak, dia dapat semuanya ya, tuh. Ya gue pokoknya lu harus standby deh apapun yang dibutuhin gitu ya. Palu gada sebenarnya. Iya, gue menikmati itu sih tapi. Sampai akhirnya lu ikut dalam tim pertama Synchronize pertama lu udah jadi ikutan pas gue masuk 2007 gitu ada Synchronize tuh 2009 tapi di mall waktu itu sama EX kita bikin di Februari versi kecilnya tuh yang di EX. Synchronize kan udah ada dari tahun 2000 ke 2001 waktu itu acara tahun baruan di Sentul kan. Nah gue ngerjain pokoknya gue ngebantuin Soul 5 dulu deh, bantuin Endaresa terus si Synchronize yang di EX tuh ya gue ikutan kerja jadi tim talent koordinator saat itu. Oh lu talent koordinatornya. Iya, waktu tahun 2000 itu tahun 2009. Itu konsepnya belum yang Indonesia band-band Indonesia. Emang band Indonesia itu 3 hari band Indonesia doang. Band The Majors doang lah lebih spesifik gitu. Band The Majors doang label yang hanya tergabung di label The Majors. Yang ada distribusi sama The Majors. Saat itu ya bikin 3 hari. Ya itu pertama kali experience gue sampai akhirnya 2010 ada juga. Tapi dari 2009 sampai 2016 tuh banyak perjalanan. 2009 gue bantuin si Synchronize itu. Terus habis itu gue sama temen kampus gue Ferry Dermawan yang sekarang bikin Joyline itu. Kita bikin Jakarta Atmosphere. Waktu itu gue diajak sama Ferry 2009 akhir tuh November. Ya udah jadi yang gue kerjakan saat itu ada The Majors sama bantuin si Jakarta Atmosphere ini. Boleh sama The Majors ya? Nggak apa-apa, lepasan saat itu. Ya, bisa dibilang karyawan tetap tapi part time gue sih kayaknya gitu. Dia dapat privilege. Iya kan, dapat privilege. Gue yang bikin sendiri sebenarnya privilege ya kayak ya udahlah gitu ya. Pada akhirnya kan yang penting kerjaan benar kayaknya gitu. Ya udah saat itu kerjaan itu 2010 ngerjain Synchronize lagi waktu itu di Epicentrum. Jakarta Atmosphere gue masih bantuin 2010 akhirnya gue udah selesai di 2010 udah habis itu The Majors terus dan gue jadi manajernya Aditya Sofian, jadi manajernya Morfem, manajernya Superglad saat itu sampai akhirnya mungkin stepping stone gue tuh pas manajerin Bara Suara kali ya pas Bara Suara 2014 ya itu mulai ya maksudnya mulai keluar lah gitu nama gue gitu. Lu jadi manajer artis itu selama berapa lama? 2010 sampai 2020 tuh gue berhenti tuh. 2021 deh kan Danila sampai 2021 akhir 2022 gue udah Danila sampai 2022 bahkan 2023 yang udah gue itu yang lo lepas terakhir tuh Danila ya? Danila sebelum Danila si Andika Kangen Band gitu. Solonya aja kan yang lo solonya kenapa akhirnya lu memutuskan untuk aja nggak mau jadi manajer artis lagi? Lebih gue tuh orangnya suka nggak enakan gitu loh mas karena kalau gue presence gue nggak pernah hadir tuh kayak gue ngerasa bersalah sendiri gitu loh. Masa gue cuma terima telepon doang. Kalau mereka show lu nggak bisa ikut temenin. Iya gue nggak bisa ikut. Terus gue meeting kadang suka nggak bisa ikut karena waktu itu kan gue lagi fokus banget di bos kreator ini kan. Tapi waktu di awal lu sebagai manajer artis, lu manajer artis di bawah The Majors apa? Bara Suara di luar The Majors. Yang lain Aditya Sofian, Morfem, Superglad tuh under The Majors. Lu tetap dapat privilege lagi sekali lagi lu boleh megang Bara Suara itu di maksudnya. Iya dan itu kan Dan yang propose gue Danila juga langsung propose gue sendiri gitu. Jadi ya udah gue 2022 selesai udah jadi manajer artis lu deh karena udah selesai kayak iya gitu. Karena ya udah makin gak kepegang deh sama gua gitu dan program-program banyak yang nggak ya maksudnya berjalannya nggak smooth gitu loh karena fokus gua udah ya ternyata pecah-pecah kayak gitu lah. Berat banget nih ngerunning perusahaan kan si bos kreator ini terus ternyata Pesta Pora responnya bagus terus jadinya lu harus milih lah dengan kata lain gitu betul, Pesta Pora responnya bagus terus runtutannya ke bos kreatornya jadinya masuk demand juga gitu. Jadi akhirnya 2023 ada lu fokus lah pokoknya. Ya akhirnya ya udah deh gue bilang gitu. Dari perjalanan lu 10 tahun megang manajer artis paling lama megang siapa sih? Bara Suara Danila itu. Itu paling lama ya. Bara Suara tuh 2014 sampai 2020. Danila tuh 2015 sampai 2022. Cup lu berat gak waktu lu ngomong ke mereka karena lu udah megang mereka itu lama ya. Lu berat gak ngomong ke mereka bahwa oke, selesai karena lu selesai itu kan bukan karena ada apa-apa. Iya dong kan. Maksudnya kan lu selesai dengan baik-baik. Lu mundurkan diri. Itu berat di mereka gak? Maksudnya menerima keputusan lu? Saat itu sebenarnya enggak sih mungkin
gue datang pas gue undur diri, gue udah langsung kasih reason gue dan gue udah langsung kasih bukan apa ya, gue ngasih sudut pandang gue, mereka udah bisa ngerunning ini sendiri juga gitu, yang ini posisinya bisa jadi ini bisa jadi ini, bisa jadi ini. Jadi gitu. lu ngasih solusi juga lah ya. Iya, maksudnya dan semuanya kan gue undur diri juga dengan data yang jelas semua nih, reportingnya semuanya. Justru itu yang berat menurut gue buat artis ya gitu loh, karena nggak ada masalah apa-apa gitu loh maksudnya. Iya, agak sedih juga sih karena Itu pasti. bisa dibilang gue dan Bara Suara gitu tumbuh besar bersama kan. Itu maksud gue. Begitupun kurang lebih gue sama Danila juga perjalanan panjang bareng juga gitu. Ya emang agak berat sih. Iya, gue berasa sih. Cuman tetap ya kalau gue sama Daniel untungnya masih kantornya Bos Kreator tuh rumah gitu, lantai bawahnya Bos Kreator, lantai atasnya studionya Danila masih ketemu. Iya, masih ketemu gitu, masih kayak cuman emang gue nggak pernah nerima jobnya Danila lagi aja gitu. Oke. Ya kayaknya harusnya aman sih karena saat itu langsung gue kasih suggestion juga kalau Danila nih coba sama dia jalan-jalan. Akhirnya udah ada Bara Suara juga udah ada sekarang. Bara Suara udah sendiri, lebih ke internal aja sebenarnya. Pada akhirnya kan manajemen itu bisa di-create di internal aja sebenarnya, tinggal berbagi tugas. Tapi mereka kan, sampai gitu. sekarang masih suka minta saran nggak, advice sama lu nggak? Ngobrol masih sih. Masih ya? Iya, diskusi masih gitu. Ya kadang gue juga kalau bosan di Bos Kreator naik ke atas studio Danila gitu, ikut aja nimbrung ngobrol gitu. Nah sudut pandang karena mereka kadang juga masih ngelihat kan, gue kan sebenarnya ya sudut pandang gue sebagai penyelenggara acara ngelihat dua band itu gimana sebagai penyelenggara gitu gue sampaikan gitu. Bahkan Ucu Pop aja tuh jadi ranah riset gue sebenarnya untuk kayak ini apa yang mesti gue bawa ke Pesta Pora ya, karena gue akhirnya tahu oh crowd begini sekarang ya, oh lagu yang ini seperti ini gitu, karena kan karaokean gitu. Jadi kayak sebenarnya berkesinambungan. Gue Ucu Pop bukan senang-senang juga tapi mikirin juga nih, oh ternyata kayak gini kayak seru deh tahun depan gue ini gitu. Dia nih gue bawa gitu. Lu kan berarti pada saat membuat Synchronize masih jadi manajer dong? Masih manajer Bara Suara, manajer Danila masih. Itu kan sebenarnya privilege bisa dibilang. Makanya. Betul. Bisa dibilang privilege tapi bisa juga nggak privilege karena udah pasti karena Ucup yang manajernya harganya nggak boleh normal lagi dong. Yang terjadi gimana Cup kalau kayak gitu Cup? Atau malah jadi karena gue manajernya gue yang boleh nentuin jadwal dong gitu. Maksudnya buat di Synchronize. Iya. Oh, kalau gua sih kalau bikin event selalu sebisa mungkin nggak apa ya. Karena sudut pandang gue jadinya lu lebih berat di posisi penyelenggara event dibanding manajer dong kalau di situ. Sebenarnya dua-duanya Dip, karena sudut pandang gue sebagai penyelenggara dan sudut pandang gue sebagai manajer band gitu. Jadi gue tahu standarnya ada di berapa sih ini seminimnya gitu. Karena kan gue mesti ngeliat lu tetap butuh produksi, lu tetap butuh ini, lu tetap butuh ini ya. Jadi lu nggak pernah ada konflik batin lah ya dalam menentukan fee-nya talent yang lu pegang itu. Kalau angka selalu ya gue selalu diskusi juga sama Synchronize saat itu sama David kan, David Karto, terus kayak ya ini nggak bisa kayak gini karena ya gue ngasih sudut pandang juga ke David kan. Ya kadang karena mereka berusaha karena lu megang boleh lah harganya lebih bantu lah. Gitu. Tahun pertama sih emang dibantu karena semua band ngebantu lah tahun pertama. Tahun kedua gue bilang udah agak malu kalau minta bantu karena kan udah ada sponsor terus yang datang rame gitu. Jadi kayak emang gue selalu ada inflasi lah dalam setiap tahunnya, dan gue sebagai penyelenggara juga sebisa mungkin terutama di Pesta Pora ya, di Pesta Pora gue terapin kayak sebisa mungkin gue apresiasi band sesuai apa yang dia mau aja gitu. Karena pada akhirnya saat mereka kita fasilitasin pasti mereka ngasih yang terbaik kan buat festivalnya gitu. Jadi sesuai dengan tadi gue ini lagi menyambung, sesuai dengan mereka mau itu adalah harganya itu kurang lebih sesuai dengan red card mereka gitu. Boleh dibilang kayak gitu. Kalau Pesta Pora iya rata-rata gue nggak tembak misalkan harga mereka 80 juta ya udah 15 juta mah gue kayak gitu. 80 juta ya udah lu bisa kasih gue berapa nih yang terbaik segini, ya udah nggak gue nego gitu. Jadi kalau di Pesta Pora yang nego itu masih lu atau tim lu yang udah nego ke TRT? Gue semuanya. Semua lu. Approach bahkan lu ya Cup ya? Iya semuanya. Kayak Pesta Pora ada 200 band gue teleponin semua. Bayang gak tuh? Gimana Cup kan pasti ada masa di mana 200 band ini mungkin ya 1-2 ada yang belum lu kenal banget gitu. 10-20 kali ada kali ya. Ya terutama nama-nama besar kan banyak. Ya. Pada saat kan nggak semua dengar Pesta Pora langsung pokoknya gue mau banget main di situ. Ada aja yang ya udah gue mau kalau gue dibayar gitu. Tapi lu kan ada di posisi pernah jadi manajer artis, pasti lu tahu bahwa ya gue harus dibayar sekian normal kok. Tapi lu ada di sisi penyelenggara, gue anggap Pesta Pora pertama lah yang tahun lalu.
ya gue masih butuh bantuan lu. Biasanya approachingnya gimana ke band itu? Iya. Yang besar big name-nya. Iya Pestapora dari awal gue nggak mau nembak harga sih. Maksudnya dalam artian lu tanya harganya berapa? Gue nawar segini gitu. Tapi lu memang kalau harganya nggak masuk ya lu pasti bilang dengan. Iya gue bilang ya bahasa gue biasanya gue nyerah nih. Aduh nggak kemakan nih sama gue ternyata, gue bilang gitu bahasanya kayak gitu ya. Ya udah mas, terutama banyak nama-nama kayak JKT48 kan gue nggak pernah ada ketemu apa gitu kan ya, kayak ya udah sekian ya udah intinya gue tinggal masukin budgeting terus gimana caranya gue nyari duit ya udah nanti aja gitu. Tapi dari yang lu nyerah akhirnya deal ada juga nggak? Ya ada, akhirnya mereka terutama yang tahun kedua ya yang gue bilang nyerah pas kemana ada announcement yang sama Niko tuh banyak yang tiba-tiba langsung assalamualaikum tuh. Assalamualaikum gitu. Oh mereka hubungin lu malah. Iya karena mereka merasa nggak ada di situ kali ya. Iya kayak sponsor mungkin mereka akhirnya ngeliat kayak Pestapora ternyata serius ya ngegarapnya gitu. Itu kan awareness-nya nasional tuh dan terjadi secara organik semuanya. Gue nggak pernah. Berarti yang buat tahun ini lu udah lock semua pengisi acara udah on board semuanya maksudnya. Udah 200 nama. Itu udah lock semuanya lah ya. Kalau mau kurang dia harus nambah stage lagi. Nambah satu lagi, wah itu. Oh yang belum lock ada karena gue tahun ini ada satu stage yang sama anak stand up Indo itu belum lock nama-nama. Tapi gue udah request sih gue maunya siapa aja. Tapi saya udah nyelipin satu sih. Gini, gue mikirin ini soal teknis ya, tapi mungkin ini bisa Ucup share juga ke teman-teman yang mungkin kalau pengen bikin festival musik. Dengan lu bisa dapatin segitu banyak line up-nya ya seperti itu, habis kalau bisa udah lock kan bukan berarti udah beres urusan lu kan. Dari satu lu harus fulfill ridersnya mereka. Itu juga satu. Itu kan masing-masing pengisi acara kan beda-beda. Betul. Band ridersnya beda dengan yang solo seperti itu. Kontrak masing-masing juga kan beda-beda itu. Timeline pembayaran aja beda-beda. Lu bagaimana memanage itu semuanya? Nah, kalau gue sebenarnya kalau riders gue selalu ngobrol di depan nih kita general ya. Gue bilang gitu gue. Jadi nggak ada perlakuan khusus. Gue nggak. Lu nyediainnya ini dan pokoknya ini. Lu nanti di Pestapora akan gue taruh di dalam satu lounge, di situ fasilitasnya udah lengkap deh. Itu lu ada catering, ada banyak gubukan kayak lagi lu datang ke wedding gitu. Jadi mereka udah gak ngasih riders, saya dari Ucup nih. Iya, jadi gak ada spesifik kayak gue minta satu minuman segar ini apa, udah lu mau dari yang ini kayak ini ya, kayak kita kalau naik bisnis kelas pesawat diam di lounge nikmatin yang ada di sini aja. Jadi di lounge-nya udah gue fasilitasin semuanya. Bagus tuh. Terus ya di lounge-nya udah gue fasilitasin semuanya. Terus nanti kan mereka dari lounge pasti ke panggung. Nah di transit room di panggung tuh ya gue kasih refreshment sama mineral water biasanya. Selalu ada lah kayak gitu. Biasanya kan suka ini mas, kalau yang dari luar kota suka minta requestnya hotel. Ya, yang membuat yang orang biasanya yang Jabodetabek juga, gue juga minta dong hotel kayak gitu. Gimana biasanya? Nah, kalau yang Jabodetabek biasanya ya pasti ada negosiasi sama gue karena kan ini nggak ada effort, lu nggak ada check sound juga kan di Pestapora nggak ada check soundnya tuh. Sejam sebelum itu ya? Iya, jadi H-1 gitu nggak ada yang pagi lu mesti datang check sound nggak ada. Jadi lu yang bikin apa gimana? Ya, sistemnya gue terapin kayak gitu dari disinkronis kayak gitu udah gue terapin. Gak pernah ada trouble sound apa segala macam? Enggak, karena justru malah lebih enak mereka ngeceknya persis sebelum mereka main kan. That's why kayaknya Java Jazz juga konsepnya gitu. Iya, Java Jazz kayak gitu. Festival rata-rata kayak gitu. Jadi kok. penyanyi gak harus ada ini, mereka udah nggak tinggal on aja lah kan kayak gitu kan. Ya, check sound juga paling soundman mereka dong. Yang ceklen biasanya kan artisnya udah ya artisnya nggak mungkin naik kecuali Roma Irama. Kalau Roma Irama ikutan di atas panggung. Iya. Kalau Roma Irama pasti ikutan di atas panggung. Jadi kayak Bang Haji masih main nggak? Di Synchronize main, di gua nggak. Oke. Nah kalau itu akan lebih enak kecuali yang spesial set kayak nanti kan di Pestapora ada Twilight Orchestra ya gue pasti kasih check sound tuh. Iya itu lama tuh. Twilight Orchestra check line-nya aja 4 jam sendiri ngecekin satu channel. Lu bayangin setengah hari tuh buat dia tuh. Ngecekin satu ini violin ini sini waduh. Itu aja mules bayangin ya. Pokoknya yang spesial set pasti gue kasih check sound sebelumnya dan itu di hari Kamisnya biasanya. Yang lain semuanya sejam sebelumnya. Sejam sebelumnya ya mereka check line karena kan mereka udah ngasih gue kayak channel list kayak ya udah kelihatan gitu. Jadi ringkes sih. Kalau kayak riders alat dia minta sesuatu yang beda sama yang lain gimana coba? Nah itu biasanya gue baca dulu yang gue minta tuh bukan riders hospitality, rata-rata riders teknis kan. Iya. Teknis gue minta permintaan khusus ada apa nih? Ya di tim gue di checklist ini minta ini. Ada nggak nih vendor ya? Gue komunikasi ke vendor dulu. Nggak langsung gue counter. Kalau ada tapi mahal gimana Cup? Nggak, pada akhir kan gue bulk
buying sebenarnya ke vendor kan. Jadi gue ada budget segini buat semuanya gitu. Pada akhirnya kan gue tentang kayak barangnya ada, gue bisa nyediain, kenapa mesti gue nego ya gitu. Ya, biasanya kan kendala harga, tapi paling berapa sih semahal-mahalnya nyewa misalkan alat 5 juta gitu lu kan kayak dari total keseluruhan biaya lu yang sampai double digit M gitu kayak 5 juta ya udahlah gitu. Ada akhirnya kan ya udah buat show-nya mereka juga gitu. Paling PR kalau hari itu di panggung itu ada 10 musisi semuanya minta grand piano beda semua mereknya. Berarti itu gue suruh pre-record aja ya nih grand pianonya dummy. Kalau gitu berarti kontrak juga nggak tahu ribet karena udah standar sebenarnya kan. Iya kontrak standar dari gue lempar ke mereka. Ya gue ada tim legal. Jadi intinya alurnya setelah gue deal, gue info ke talent koordinator gue, ya dia kontak ke bandnya untuk urus kontrak dan lain-lain gitu. Jadi semua riders terutama kalau dari luar kota masalah hospitality segala macam ya gue tampung gitu. Ada band Jakarta kan yang kita minta mobil barang deh. Lebih kalau band Jabodetabek Jabodetabek dan Bandung lebih gue kayak all in deh, udah include itu berapa, kasih gua angka aja gitu. Iya benar. Jadi lu gak pusing lagi harus siapin mobil apa segala macam. Lebih kayak gitu, terserah dia mau hotel di mana gitu. Iya. Kayak hotel tuh biasanya langsung gue booking 5 lantai deh. Nggak kebutuhannya ternyata cuma 2 lantai ya udah gitu. Jadi kayak gue langsung booking 5 lantai biar menyiasati band datang bisa langsung masuk kamar, band datang masuk kamar yang belakang Expo itu persis gitu. Holiday Inn. Iya udah 3 juta sekarang semalam ya. Mahal banget. Bentar lagi segedung lu booking gitu. Sampai tutup duluan sebelum mulai. Kita coba balik berangkat ke Pesta Pora pertama, Cup. Ini gue buat orang-orang yang ternyata gue gak nganggap Jakarta deh, dia di kota lain. Gue terinspirasi Kiki Ucup, gue pengen juga bikin di kota lain. Wow. Lu kan pasti memang pengalamannya dari Synchronize lah, udah tahu gimana caranya. Dan yang paling penting itu kan kalau dilihat event gede ini mencari uangnya ya. Betul. Kan kalau nyari uang dari tiket gampang kalau laku. Betul itu dia. Kalau lu laku kita ngobrol. Nah kalau kota lain bikin dengan nama yang sama juga belum tentu juga ujuk-ujuk langsung ada yang beli. Betul. Pada akhirnya kan tentang lu gimana menarasikannya, gimana orang. Ya sebenarnya paling utama adalah sebelum lu bikin acara lu bikin perhitungan yang detail banget yang gitu. Yang harus lu lakuin pertama adalah perhitungan dulu. Perhitungan lu udah ketahuan mau ngundang siapa kan, lu udah dapet riders artisnya segala macam, lu ngecek ke vendor, perhitungan udah detail tuh sampai perizinan, sampai lu bangun tenda Sarnafil. Berapa keluarnya, ya itu lu harus nyari modalnya dulu. Misalkan jadi Pesta Pora pertama lu ngelis dulu talentnya, lu tanya dulu satu-satu baru lu ngitung. Ya gue nelpon dulu semuanya. Oke, ketemu angkanya nih. Belum keseluruhan ya, ketemu angkanya. Ya udahlah gue waktu itu kita sebagai bos kreator udah coba gambling deh nih. Kita jalan aja dulu, kita ada investment di situ, naro ke artisnya, langsung announcement. Ternyata ya beruntungnya saat itu langsung 17.500 tiket yang laku pas announcement pertama. Langsung anjing serius dong nih.